Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar di binus.com. Hari ini kami tengah berada di SMP Kuningan, di mana dalam rangka penguatan terhadap dunia pendidikan khususnya di bidang SMP ya Pak. Dan alhamdulillah Pak Yadi sudah ada di samping saya. Tentunya di edisi kedua ini kita akan coba membahas topik bagaimana menangani kenakalan remaja ekstrim yang ada di sekolah, terutama di SMP. Gitu ya Pak. Siap. Kenakalan ekstrim di sekolah ini kan banyak hal ya, banyak kenakalan yang dilakukan. Kira-kira ide ini muncul kok bisa Bapak bisa untuk menangani kenakalan ekstrim di sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sesi kedua dalam rangka berbagi baik untuk teman-teman kepala sekolah SD, SMP, SMA sudah hampir genap 20 tahun jadi kepala SMP, sehingga mungkin berbagai pengalaman kaitan dengan penanganan siswa, terutama untuk siswa-siswa yang nakal ekstrim, ini menjadi kendala beberapa teman kepala sekolah yang melakukan pemberian hukuman atau punishment bagi anak-anak yang nakal ekstrim. Kami berpikir bahwa karena kita juga sekolah diatur oleh beberapa aturan pemerintah dan juga diatur oleh etika, cara-cara yang selama ini kami lakukan selama jadi kepala sekolah di beberapa tahun yang lalu di beberapa sekolah, dan mungkin sama juga dengan sekolah-sekolah yang lain, termasuk juga di luar Kuningan, karena saya juga sering bergabung dengan teman-teman komunitas kepala sekolah SMP di luar Kabupaten Kuningan. Cara penanganannya relatif sama, menyelesaikan masalah tetapi terindikasi kepala sekolah atau sekolah melanggar aturan hukum dan aturan norma. Biasanya ketika ada anak yang nakal ekstrim, setelah diberikan berbagai peringatan dengan berbagai cara, baik itu surat pernyataan yang tanpa materai ditambah dengan surat pernyataan di atas materai, diketahui orang tua, dan akhirnya anak-anak yang nakal seperti itu tidak ada perubahan, sehingga ya kesannya surat peringatan apapun di atas materai berapapun tidak bernilai. Satu itu, karena kalau sekolah mengambil punishment sesuai dengan haknya kepala sekolah, haknya sekolah yang biasa dilakukan oleh para kepala sekolah itu ada 3. Kalau sudah anak itu termasuk pada nakal ekstrim. Satu, mungkin anak dikeluarkan. Padahal mengeluarkan anak dari sekolah melanggar aturan tentang wajar dikdas, terutama di SMP. Yang kedua, anak dikembalikan ke orang tua. Itu juga tidak boleh, karena lembaga pendidikan tidak boleh menyerah pada keadaan. Maka kalau ada opsi mengembalikan pada orang tua, itu tandanya sekolah atau lembaga pendidikan menyerah pada situasi. Yang ketiga, menyuruh anak pindah, itu pun tidak boleh secara etika, karena sama dengan sekolah tersebut atau lembaga tersebut memberikan aib kepada sekolah yang lain. Tiga-tiganya tidak boleh dilakukan secara aturan ataupun secara etika. Dan itu yang kami pikirkan hari ini, bagaimana caranya dan bagaimana solusinya. Yang kami lakukan di SMP 7 Kuningan, dari mulai saya masuk ke SMP 7 Kuningan, saya sudah mulai di SMP Negeri 1 Karawangi. Anak-anak yang nakal ekstrim, perlakuan awalnya sama. Diperingatkan, peringatan 1 oleh wali kelas, peringatan juga melibatkan orang tua, peringatan ketiga membuat surat pernyataan yang bunyinya menyatakan tidak akan mengulang kembali dan dikasih orang tua. Dan mungkin kami yang beda di peringatan terakhir. Keempat. Nah, kalau di peringatan keempat, saya istilahkan ultimatum, Pak Asep. Yang dimaksud ultimatum adalah memberikan kesempatan terakhir pada orang tua dan pada anak untuk bisa berubah. Dan pada peringatan yang saya sebutkan ultimatum itu telah memberikan ruang untuk perubahan. Mau diambil kesempatan untuk berubah atau tidak. Maka kalau itu dilakukan, maka pernyataan itu dilengkapi dengan sanksi yang kami terapkan di sekolah. Bahasa sederhananya begini,
seandainya saya melakukan pelanggaran satu kali lagi yang memunculkan pelanggaran dan mengakibatkan poin pelanggaran, maka saya siap pada saat itu dinyatakan tidak naik atau tidak lulus sesuai dengan peraturan sekolah pada saat itu. Itu mungkin yang beda dengan sekolah yang lain. Kalau sekolah lain mungkin opsinya mengeluarkan, opsinya dikembalikan ke orang tua, atau opsinya disuruh pindah. Kalau kami tidak, tapi yang kami pakai adalah hak sekolah, hak prerogatif sekolah menyatakan naik atau tidak naik pada saat nanti di akhir tahun, walaupun mungkin persyaratan itu bisa terpenuhi pada waktu anak melakukan pelanggaran. Karena kalau pelanggarannya sudah cukup untuk dinyatakan tidak naik dan atau dinyatakan tidak lulus, dan orang tua dan anak sudah diberikan kesempatan untuk berubah, maka peraturan itu bisa diberlakukan, dinyatakan tidak naik atau tidak lulus pada saat itu juga, karena persyaratannya sudah cukup. Seandainya persyaratan ini dibawa ke bulan Juni untuk menyatakan tidak naik atau tidak lulus di rapat guru di sekolah, kami sudah menyatakan, sudah ke orang tua itu sudah disampaikan di awal-awal, anak bapak sudah cukup untuk tidak naik atau tidak lulus. Maka kalaupun ini dibawa ke bulan Juni, pasti anak bapak tidak naik. Itulah yang kami pakai. Artinya gini Pak, dari segi yang permasalahan itu ditarik ya Pak? Iya, ditarik. Untuk menentukan bagaimana sikap siswa nanti di akhir. Iya, dengan konsep seperti itu, kita memberikan punishment pada anak-anak yang nakal ekstrim. Kita menggunakan aturan yang aman, kita melakukan aturan dan tidak melanggar aturan yang lain, karena untuk naik tidak naik itu hak prerogatif kepala sekolah yang boleh dikatakan kapanpun kalau persyaratannya sudah memenuhi. Nah, dengan cara itu orang tua berpikir, karena konsepnya sekolah tidak mengeluarkan, sekolah tidak mengembalikan ke orang tua, sekolah tidak menyuruh pindah, hanya sekolah sudah memastikan anak itu tidak naik atau tidak lulus pada saat itu, pada saat kejadian terakhir setelah melakukan membuat surat pernyataan ultimatum di atas materai. Dengan cara seperti itu, sekolah selamat, karena sekolah hanya menyatakan tidak naik. Tetap Anda sekolah di sini sampai dengan selesai, ya, atau opsi orang tua yang akan diambil. Yang penting sekolah tidak mengeluarkan anak. Ya, itu aman. Perkara mau diteruskan dengan konsekuensi tidak naik, maka kalau orang tua mengambil opsi yang lain untuk menyelamatkan anaknya, orang tua masih punya ruang waktu. Seperti itu yang kami pakai selama ini di SMP 7 Kuning. Artinya sudah berapa lama diterapkan di sekolah? Sejak saya masuk di SMP 7 Kuningan bulan Agustus 2023, saya berlakukan secara efektif, dan itu diawali dengan rapat orang tua siswa untuk menyepakati beberapa aturan yang kami lakukan hari ini, walaupun sebenarnya aturan ini sudah ada di sekolah manapun. Sudah ada ya? Sudah ada Pak, aturan ini, aturan pelanggaran, poin pelanggaran sudah ada. Hanya mungkin ending eksekusinya yang sekolah lain itu agak ragu-ragu, karena kalau yang 3 opsi tadi itu semuanya melanggar aturan dan melanggar norma sebagai lembaga pendidikan. Kalau yang saya pakai, tidak naik, tidak lulus, itu hak sekolah. Dan yang penting kita tidak pernah mengeluarkan anak itu, mau diteruskan sampai tuntas ditambah dengan 1 tahun berikutnya. Mangga, kalau orang tua mau ngambil opsi lain untuk menyelamatkan anak supaya ada perubahan ke depan juga mangga. Karena mudah-mudahan dengan opsi seperti ini atau opsi apapun yang akan diambil oleh orang tua untuk menyelamatkan waktu, itu menjadi sebuah cara untuk menjadikan perubahan pada anak di sesi berikutnya. Tidak sama sekali. Saya SMP 7 Kuningan kalau tidak salah mungkin karena kasus-kasus yang lama itu terbawa dari kelas 7-8 ketika saya masuk itu sudah terbawa, dan mungkin kebiasaan itu terbawa juga di era saya. Saya mungkin sudah mengeksekusi lebih dari 10 atau 11 siswa dari mulai tahun yang lalu. Di eksekusi itu ada yang total berubah, ada yang AB. Yang AB ya eksekusi, akhirnya semuanya opsinya pindah sekolah. Dan orang tua tidak pernah ada yang komplain, Pak. Karena di sesi ultimatum sudah diberikan ruang yang luar biasa bagi sekolah
untuk berubah. Karena kami tidak berani mengeksekusi aturan itu kalau belum ada ultimatum. Karena kita memberikan ultimatum itu satu cara untuk memberikan peluang yang luar biasa besar bagi orang tua dan anak untuk berubah. Karena tadi, sehebat apapun pelanggarannya, kecuali yang sangat luar biasa, kami masih ultimatum itu masih ada. Contoh misalnya, peraturan kami itu di atas 100, anak dieksekusi tidak naik atau tidak lulus. Di atas 100. Di atas 100 poinnya. Itu poin dari dari ketidakhadiran, dari pelanggaran, entah itu merokok, entah itu apapun itu. Kalau poinnya sudah di atas 100, maka vonis untuk naik tidak naik, lulus tidak lulus itu dilakukan. Nah, ketika di surat pernyataan yang ketiga menjelang keempat, kalaupun nilai itu sudah di atas 100, misalnya 120, kan secara aturan harus sudah dieksekusi. Kami tidak lakukan itu. Maka yang 120 atau 150 itu kalau memang pelanggaran sangat besar karena loncatan ya, maka yang 20 itu atau yang 50 itu saya tarik ke angka 100. Artinya anak itu aman pada saat itu. Karena angkanya baru di angka 100. Karena untuk eksekusi itu persyaratannya lebih dari 100. Maka yang 20, yang 50 lebihnya saya tarik semuanya di angka 100. Untuk memberi peluang bagi orang tua. Nah, setelah angka 100 kan tidak ada kesempatan sekalipun untuk melakukan pelanggaran. Termasuk terlambat. Ya. Karena terlambat punya nilai 1. Terlambat sekali saja, maka nilai sudah jadi 101. Maka cukup untuk melakukan eksekusi itu. Maka ketika angka itu ditarik ke angka 100, maka keluarlah pernyataan. Kalau satu peraturan tergantung tingkat pelanggarannya. Apa sih yang melatar belakang anak ini berpulang tidak mayoritas terjadinya begitu akal ekstrim? Kira-kira apa sih? Banyak hal yang membuat anak itu seperti itu. Satu, mungkin latar belakang orang tua juga sangat, keluarga juga sangat mendukung, lingkungan juga sangat mendukung, termasuk juga lingkungan sekolah, yakin juga ada kontribusinya apabila secara umum lingkungan sekolah tidak dikelola secara benar, karena sekolah menjadi tempat untuk berkumpulnya anak-anak sebaya sehingga bisa meluapkan emosi dan hasratnya untuk apapun di sekolah karena teman-teman sebayanya banyak. Jadi hal-hal yang membuat anak nakal ekstrim itu cukup banyak faktor yang mendukung. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada masalah yang tanpa solusi. Intinya SMP 7 ini punya ide gagasan menarik terkait dengan bagaimana menyikapi menangani anak-anak nakal ekstrim ya Pak. Siap. Selain ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, maka yang terakhir kita akan gunakan istilah ultimatum Pak. Yeah. Ultimatum ini dalam rangka memberikan sebuah penawaran baik kepada hak-hak anak untuk melakukan pendidikan. Terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah tontonan yang akan menjadi tuntunan buat perilaku kehidupan di masyarakat, terutama bagi dunia pendidikan. Ada pesan buat orang tua Pak? Untuk teman-teman orang tua siswa khususnya SMP 7 Kuningan, umumnya juga mungkin orang tua yang memiliki anak di usia sekolah, mudah-mudahan konsep ini bisa diterima oleh semua pihak dan ini menjadi solusi. Karena ini menurut pemikiran kami, ini solusi yang baik. Sekolah bisa tetap menerapkan aturan yang ketat, bisa memberikan rasa keadilan bagi anak-anak yang hebat yang lain, dan orang tua yang memiliki anak seperti itu juga diberikan ruang kesempatan untuk berubah dengan memberikan tanggung jawab penuh pada anaknya itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang selama ini saya sebagai kepala sekolah yang sudah cukup lama galau dengan menyikapi anak-anak yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.